Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian kelas 2, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama. Kita masuk ke bab yang baru. Kalian buka bukunya LKS yang ini. Ya. Kalian buka halaman 11, kita akan masuk ke pelajaran kedua, asik bisa membaca Al-Quran ya. Kalian tahu bahwasanya kitab suci umat Islam itu apa? Al-Quran, yang mana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril ya. Al-Quran diajarkan kepada umat manusia secara bertahap. Jadi Al-Quran itu turunnya nggak langsung satu buku gitu friends, tapi berangsur-angsur sedikit demi sedikit. Diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri sampai surah An-Nas. Jadi depan sendiri di Al-Quran itu surahnya surah Al-Fatihah, artinya pembukaan. Kemudian yang terakhir An-Nas, artinya manusia ya. Al-Quran berfungsi untuk apa? Sebagai petunjuk bagi umat Islam. Kemudian kalian masih lihat lagi halaman 11, di situ ada surah An-Nas. Ya, Mister akan contohkan cara membaca surah An-Nas. Kalian lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Kalian lihat artinya di situ, mulai dari basmalah bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Itu arti dari surah An-Nas. Kalian baca, kalian perhatikan artinya. Agar apa? Agar kita bisa menghayati. Kemudian surah An-Nas ini terdapat pada urutan yang ke-114 di dalam Al-Quran. Total semua dalam Al-Quran surahnya ada 114. Yang terakhir surah An-Nas, berarti urutan ke-114 dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya berapa? Ada 6. Termasuk golongan surah apa? Maki ya, karena apa? Diturunkan di kota Mekah, seperti itu. Nah, ini bawahnya ada tugas mandiri. Itu kalian kerjakan tapi tidak perlu dikirimkan pada Mister ya, buat latihan saja. Kemudian kita akan langsung ke kandungan surah An-Nas. Apa kandungan surah An-Nas itu? Yang terpesan di dalamnya, surah An-Nas berisi perintah kepada manusia untuk berlindung kepada Allah dari bisikan setan dan manusia. Jadi kalau kita ingin perlindungan dari setan dan manusia, kita berlindung kepada Allah. Bisikan yang mengajak pada kejahatan maupun kemaksiatan, berlindung dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia, baik yang berasal dari jin maupun dari manusia. Kita biar dalam hati kita tidak ada bisikan-bisikan yang selalu mengajak kita, atau dorongan yang mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik dan berbuat dosa. Allah adalah rajanya manusia, raja dari segala raja di dunia dan di akhirat adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Allah adalah Tuhan manusia, hanya Dialah yang berhak kita sembah. Maka kalau ada orang yang menyembah selain pada Allah, itu namanya musyrik. Ya, perbuatannya namanya syirik, orang yang melakukan namanya musyrik ya. Memohon perlindungan dari segala kejahatan, membedakan hal yang baik dan buruk, membedakan hal yang benar dan salah, agar manusia tidak mudah berbuat semaunya, tetapi harus tahu kalau ini benar atau tidak, ini salah atau tidak. Allah membenci orang yang bermaksiat. Manusia wajib berdoa agar tidak memilih jalan yang tersesat, yaitu jalan yang dibenci oleh Allah. Agar terhindar dari kejahatan jin dan manusia, kita dianjurkan untuk senantiasa membaca surah An-Nas. Jadi boleh kalian baca sehabis sholat, baca surah An-Nas, boleh. Agar apa? Agar juga kita terlindung dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk lain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Karena apa? Manusia memiliki kemampuan yang sangat terbatas, maka tidak lain dan tidak bukan semuanya juga kehendak Allah, tapi kita wajib untuk berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Pasrahkanlah perlindungan semuanya sembari kita berusaha dan berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian buka halaman selanjutnya, halaman 14. Nah, kita akan belajar tentang huruf hijaiyah bersambung. Kalian buka halaman 14, huruf hijaiyah bersambung ya. Kita akan belajar huruf hijaiyah bersambung. Membaca dan menulis huruf hijaiyah dimulai dari sebelah kanan. Ingat ya friends, bacanya dari kanan. Tanda baca yang terdapat pada huruf hijaiyah disebut harokat. Bunyi Al-Quran disesuaikan dengan harokatnya atau tanda bacanya. Tanda baca dalam Al-Quran ada 8 macam. Apa saja? Fathah, kasroh, doma, fathah tanwin, kasroh tanwin, domah tanwin, sukun, tasjid, atau syaddah. Huruf hijaiyah ada yang ditulis tunggal, ada pula yang disambung. Surah An-Nas yang terdapat dalam Al-Quran ditulis secara bersambung. Berikut ini aturan penulisan huruf hijaiyah sesuai letaknya. Kalian lihat ya friends, di sini ada contoh, akhir, tengah, awal, berdiri sendiri dan latinnya. Coba kita lihat yang pertama di huruf alif. Ini kalau contohnya seperti ini, di akhir seperti ini, di tengah seperti ini, di awal seperti ini, berdiri sendiri seperti ini. Kemudian huruf ba kalau disambung semua seperti ini. Kalau di akhir biasa, kalau di tengah nanti depannya sini ada huruf lagi, kemudian di awal seperti ini. Kemudian kalau berdiri sendiri seperti ini dan latinnya B. Nah, perlu kalian perhatikan itu latinnya ini yang sa itu S titik atas. Kemudian ada lagi H, ini H titik bawah. Kalau kho KH, kalau zal itu Z titik atas. Kemudian ada lagi huruf shin itu SY. Kemudian huruf shod ya, ini S titik bawah. Huruf dot D titik bawah, to T titik bawah. Kemudian do Z titik bawah, ain hanya koma saja. Nah, ini kalian perhatikan bentuknya yang kalau di akhir, kalau di tengah dan di awal ya. Nanti bisa kalian pelajari lagi. Ini sudah ada contohnya semuanya. Nah, kapan-kapan kita akan latihan untuk menyambung dan memisah huruf. Nah, semuanya sudah ada di sini. Kalian nanti baca-baca cara menyambung dan memisahnya. Selanjutnya dibuka halaman ke-16. Kita akan belajar tanda baca huruf hijaiyahnya. Yang pertama ada fathah. Kalian tahu fathah itu tandanya adalah garis di atas huruf, dibaca A. Kalau seperti contoh darosa, kalama, kasroh, garis juga tapi di bawah. Contohnya seperti ini, bacanya I. Nimisi, sijili. Nah, kemudian domah seperti bulat seperti ini, bacanya U. Contohnya kulubu, tuhuru. Nah, kemudian ada sukun. Ini huruf yang mati atau huruf
tidak bisa dibaca kecuali bersambung dengan huruf yang lain. Contoh Malik, nah ini K-nya mati, hanya K saja yang ditulis, tidak A, tidak U, tidak I ya. Malik. Kemudian Alhamdu, nah Al-nya ini lamnya jadi mati, jadi hanya ditulis L saja. Kemudian ada tasdid. Tasdid itu lambangnya kalau di sini kalian lihat itu seperti angka 3 yang tidur ya. Angka 3 yang tidur itu menunjukkan hurufnya double. Jadi bacanya nanti atau tulisnya itu hurufnya 2. Contoh Robbi. Nah ini B-nya 2 karena ba itu lambangnya B. Ada tasdid jadi tulisannya 2. Robbi tabbat. Nah ini B-nya ada tasdidnya jadi tabbat 2. Seperti itu kalau tasdid. Masuk ke tanwin. Tanwin ada 3 dan di sini kalian lihat ada fathah tanwin, fathah yang double, jadi garisnya 2. Ini bacanya an, contohnya seperti ini abadan. Kemudian kasroh tanwin itu garisnya 2, bunyinya in, contohnya katibin. Kemudian yang selanjutnya ini adalah domatain. Seperti ini ya lambangnya. Nah, seperti ini. Doma tanwin bacanya un. Kemudian ahadun, bentuknya seperti ini. Nah, friends, itu tadi materi Mister pada pagi hari ini. Nanti untuk tugasnya Mister akan tuliskan berbeda. Mungkin kita akan mengerjakan pelajaran yang kemarin yang belum kita kerjakan. Materinya mungkin itu saja, kurang lebihnya Mister mohon maaf. Nanti kalau belum jelas bisa konfirmasi kepada Mister. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.